Halo semuanya, nama saya Sonia. Di sini saya ingin menceritakan, sharing juga terkait penipuan yang terjadi di keluarga saya pada hari Minggu 29 Agustus kurang lebih jam 11 malam. Jadi saya dan keluarga saya itu masih ada di ruang tamu bawah. Kami masih nonton, belum naik ke kamar masing-masing. Kemudian ada telepon ke HP-nya papa saya. Dan kebetulan HP-nya papa saya ada di samping saya, jadi saya bisa lihat siapa yang telepon, karena kan kayak langsung kelihatan gitu. Kemudian, nama yang ada di HP-nya itu tulisannya Halo BCA. Ya udah saya pikir, oh ya udah ada telepon aja gitu kan. Dan kebetulan dia adalah seorang mantan karyawan BCA. Jadi mungkin ya nggak tahu juga gitu ya apa yang terjadi. Oke. Singkat cerita dia angkat teleponnya dan saya nggak begitu notice karena sambil main HP juga dan sambil nonton juga. Kemudian ada percakapan yang buat kami keluarga yang lain tuh merhatiin gitu, lagi ngomongin apa gitu kan. Karena papa di situ sebut saya nggak punya Bukalapak, saya nggak punya apa itu, saya nggak ngerti, saya nggak pakai gituan. Ada apa nih gitu kan, karena saya dan adik saya penasaran. Kami bilang coba di loudspeaker kayak gitu karena pengen tahu percakapannya seperti apa. Kemudian karena itu udah masuk di percakapan yang lumayan berjalan kurang lebih 5 menitan, jadi nggak tahu nih awal-awalnya tuh pembukaannya si orang ini seperti apa gitu. Abis itu papa saya minta tolong, tolong dong kesini, tolongin buka email, buka email papa katanya gitu, ada email gitu kan. Oke, akhirnya dibuka email, beneran ada email, tapi uh, saya cuma bantu buka doang gitu. Saya cuma bantu buka, kasih tahu, terus disuruh menuju satu link. Ada satu link kayak gitu yang disuruh diklik kayak gitu. Karena aku penasaran, sambil dengerin ceritanya juga, yang aku tangkap adalah, yang saya tangkap kalau kartu papa ini, kredit cardnya lagi dipakai sama satu oknum. Dia bilang katanya, bapak, kartu bapak ini sedang dipakai untuk belanja di beberapa e-commerce katanya. Nah harus di stop gitu supaya duitnya nggak kepake, supaya kartu kreditnya nggak digunakan sama si orang ini kayak gitu. Nah terus kita panik dong, kayak ya udah kita percaya gitu, maksudnya toh yang telepon Halo BCA dan kita disuruh stopin duit yang kita lagi dipakai gitu. Ya udah, akhirnya diikutin langkah-langkah yang disuruh sama si penelpon ini. Kemudian ada satu link, nanti sambil ditaruh juga di video ini bisa dilihat. Nah ada email dan ada link yang harus dipencet untuk memblokir kartu dulu gitu kan. Nah setelah diblokir kartu, salahnya adalah di sini memang kalau misalkan kalian dengan kepala dingin, dengan kesadaran penuh, kalian bisa lihat di situ kalau ada aneh ya, username-nya, emailnya aneh, kemudian mungkin prosedur dari kalimat-kalimatnya juga kayak kurang formal. Tapi kami berdua, saya dan papa saya, itu sama sekali tidak notice ke arah itu. Jadi kami juga bisa dibilang mungkin ya, kita juga nggak tahu, mungkin kami kena hipnotis di suara, atau mungkin kita udah terburu-buru, sudah panik juga, jadi nggak ngecek ke beberapa details yang ada di sana gitu ya. Jadi tolong posisikan kalian yang nonton ini adalah posisi kami di situ sangat panik, posisi kami di situ sangat bingung, dan ya udah ikutin aja apa kata si penelpon itu. Akhirnya pas masuk ke dalam linknya, nah linknya ini kita disuruh masukin nomor kartu, kemudian nanti ada uh, masa berlakunya, masukin juga. Nah kayak gitu memang sih, maksudnya kami pun menyadari bahwa pemberian nomor kartu, pemberian bla 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 itu kan termasuk hal yang private dan nggak boleh disebar ke manapun. Tapi balik lagi, sekali lagi di situ kami panik karena memang ada SMS kayak permintaan OTP. Permintaan OTP masuk ke HP papa karena ada pembayaran untuk sebutlah si hacker ini ya, karena si penelpon ini ngomongnya, oh ya ada satu ini hacker nih, dia mau pakai duit bapak
Jadi dia lagi mau berusaha nih Pak, mau pakai, jangan, kita harus blok OTP-nya Pak, katanya. Nah akhirnya ke link kedua itu ada blok untuk OTP transaksi. Nah jadi setelah dia udah pakai kartunya, kalau dia bisa belanja, dia pasti ada keluar yang namanya kode OTP dong. Nah kode OTP itu kan biasa dipakai untuk kita isi saldo, untuk kita berbelanja, atau untuk biasanya kayak gitu. Nah OTP itu masuk ke HP-nya papa, ada kemudian tulisan-tulisan yang bisa kalian lihat sendiri kayak gini. Nah itu masuknya satu-satu, nggak bareng-bareng. Dan kemudian OTP ini harus di stop, ceritanya gitu. Jadi si penelpon ini minta bantuannya, kita kerjasama, ayo kita stopin OTP-nya dia untuk membatalkan transaksi dia ngomongnya kayak gitu. Jadi dia minta kita buru-buru supaya dia nggak belanja-belanja terus gitu kan. Di perjalanan tengah-tengah menstopkan si OTP ini, saya sempat nanya sama saya penelpon, kalau misalkan kartunya udah diblokir kok masih bisa dipakai untuk belanja? Terus penelponnya bilang bahwa ini adalah transaksi yang terpendam gitu, yang tertahan. Jadi katanya dia bilang gitu ya, maksudnya kartunya memang udah diblokir, tapi ini masih bisa dipakai sama dia, dan ini yang kita harus hentikan, dia bilang kayak gitu. Nah itulah keluarlah OTP ini masuk ke HP papa, dan OTP-nya itu dimasukin ke dalam link yang dia kasih lewat email ya. Nah abis itu kita bingung gitu, terus-terusan gitu kan, terus duitnya beragam-ragam, e-commerce-nya aneh-aneh, maksudnya nggak pernah belanja di situ. Terus kemudian papa juga bilang, waduh ini duitnya dipakai terus. Iya pak, makanya kita harus stopin pak, ayo pak, buru-buru pak, disebutin aja OTP-nya pak, disebutin aja OTP-nya, kayak gitu. Udah mulai curiga tapi masih panik karena OTP-nya terus masuk ke dalam SMS papa. Kemudian dia bilang katanya, bapak ada kartu lain nggak selain si BCA ini, katanya. Oh iya ada gitu kan. Nah terus bapak sepertinya harus di stopin juga nih debit cardnya. Kita bingung banget. Terus aku lupa banget detail setiap percakapannya karena ini udah 2 hari yang lalu dan kemarin ngurusin laporannya segala macam. Jadi sorry banget kurang jelas sedetail itu percakapannya. Pokoknya intinya dia minta untuk nonaktifkan si m-banking untuk sementara, yang which is kartunya debit. Nah dikasih link lagi untuk memblokir kartu si debit papa dulu. Nah inilah masuklah kartunya papa, kita masukin pin di dalam link itu. Kemudian ya udah, katanya udah diblokir gitu kan, udah invalid gitu. Dan tampilannya pun memang bisa dipercaya. Tampilan linknya itu ada background BCA-nya, terus kayak aku pun juga nggak terlalu curiga. Balik lagi kita di dalam keadaan yang panik, sangat panik, sangat terburu-buru dan diburu-burui sama dia kayak gitu. Jadi kayak ngikut aja, dan aku juga nggak bisa terlalu involve karena papa yang telepon gitu, papa yang ngomong gitu kan, aku cuman ikutin aja. Kemudian dari transaksi yang udah di stopin gitu kan, OTP-nya udah beres, m-banking udah dimatiin sama dia. Kemudian dia bilang, ada kartu lain gak pak selain BCA? Papa bilang ada, kartu Stanchart dan Bank Mega gitu kan. Terus dia bilang, oh ya pak, lebih baik saya bantu, dia bilang gitu, saya bantu untuk stop transaksi yang bakalan terjadi di kartu bapak yang lain. Gimana caranya? Kita bingung dong. Secara dia halo BCA, masa sih sekeren itu, maksudnya secanggih itu dia bisa stopin kartu lain gitu kan. Apakah itu nggak melanggar etika gitu kan ya, gara-gara kan itu bukan wewenang dia, kita mikir gitu. Aku bilang sama papa, di sini kita sama-sama sadar bareng loh. Kita di sini sama-sama sadar bareng. Kita berdua sadar bahwa ada sesuatu yang aneh di sini. Jadi ya sadarnya cukup lama. Sadarnya karena gak mungkin dia bisa memblokir kartu bank lain gitu.
Nah terus kita di situ karena kebetulan memang baterai HP papa udah mau habis, kita pakai alasan itu untuk stopkan si telepon ini gitu kan. Tapi nggak sempat untuk membuka atau membicarakan hal-hal privasi di kartu lain. Jadi untuk kartu lain nggak ada jadi korban gitu. Di sini kita stop, kita matiin teleponnya. Abis itu kita langsung sadar, oh my god, kita ditipu gitu. Kita ditipu dan kok bisa ya gitu, kok bisa gitu kan. Karena jelas banget detail-detail yang lain itu nggak ada yang meyakinkan gitu setelah kita lihat lagi. Akhirnya kita coba nenangin diri dulu sebentar untuk ngelihat hal-hal apa yang tadi kita udah lakuin. Kita lihat emailnya lagi, kita lihat linknya lagi, ini nggak terpercaya. Kita baru sadar di situ bahwa ini kok aneh, nggak mungkin lah sebuah perusahaan yang sangat besar menggunakan email, menggunakan akun yang abal-abal kayak gitu. Akhirnya pada saat itu kita cek gitu kan, kok tadi dia yang telepon pakai nomor halo BCA, apakah dia benar halo BCA? Ternyata bukan, ini dia nomor yang beda. Jadi setelah dia telepon, kita langsung telepon halo BCA. Dan bisa dilihat sendiri angkanya, kalau yang si penipu tadi plus 6221 1500 888. Kalau halo BCA-nya 1500 888 langsung, nggak ada tuh 6221-nya. Wow, dan anehnya dia bisa telepon terus masuk ke HP papa dengan tulisan yang sama persis yang papa simpen di dalam HP. Halo BCA-nya HALO, B-nya besar, CH-nya kecil. Itu kita sampai kayak wow, kok bisa ya gitu, kok pintar banget ini penipunya. Dan di saat itu kok bisa ya kita dibodoh-bodohi kayak gitu. Ya udah, balik lagi, kita telepon halo BCA langsung, kita jelasin kronologisnya segala macam. Orang halo BCA-nya juga sangat-sangat kooperatif, bener-bener dia mau dengerin, bener-bener dia mau bantu semuanya. Kemudian kita jelasin, dia suruh kita untuk melaporkan. Jadi nanti ada laporan polisinya, terus nanti kita harus email juga, harus menyerahkan bukti fisik juga ke kantor KCU terdekat. Pokoknya kayak gitu deh singkat cerita. Jadi intinya kartu kredit itu bisa diamankan lah ya, kalau kartu kredit gitu kan. Tapi kalau kartu debit, orang halo BCA cuma bilang bisa diusahakan gitu, bisa diproses gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang balik 100%, nggak bisa dibilang nggak juga. Jadi mungkin dia cuma bisa bilangnya diproses gitu. Ya udah gitu kan. Dan kebetulan puji Tuhannya di rekening itu uangnya nggak yang terlalu banyak gitu, karena itu kayak rekening keduanya papa. Jadi nggak terlalu banyak dan kita nggak terlalu sampai kepikiran banget masalah uangnya, cuman kita lebih ke marahnya gitu, kecewa banget. Dan itu bisa terjadi. Nah kalau kredit card memang limitnya itu satu harinya kalau nggak salah 10 juta. Jadi dia itu menggunakan semuanya itu dalam satu transaksi di berbagai e-commerce yang totalnya kurang lebih 10 juta sama dia. Jadi dibelanjain di e-commerce A, B, diisi top up ke aplikasi A, B, kayak gitu-gitu. Akhirnya itu kami selesai lapor semuanya ke Halo BCA, udah bantu. Halo BCA juga nge-track dulu uangnya ditransfer kemana, ternyata ada ke A, apakah nama A gitu, dia transfer ke situ uangnya. Oke. Kemudian itu selesai di jam 1 pagi gitu. Jam 1 pagi kita baru beresin semuanya, bener-bener kayak pusing banget, tegang banget. Akhirnya besok paginya papa langsung lapor ke BCA dan ke kantor polisi. Semua berkas dipenuhi, semua berkas diurus, disuruh print, suruh bikin surat permohonan untuk pemblokiran, bla 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 lah, kronologis kayak gitu-gitu. Kita udah ikutin semuanya dan udah dimasukin ke pihak yang berwenang. Nah, yang lucunya di tengah-tengah papa proses itu di BCA, pas lagi dibantu nih ya sama tellernya,
ada yang telepon dari nomor yang mengaku dari kartu Stanchart, yang kartu papa punya juga gitu kan. Dia bilang katanya, ini kartu bapak kayaknya bakal dipakai sama orang-orang, ada yang lagi mau belanja pakai kartu bapak. Karena papa ngenalin suaranya, dia langsung kayak matiin aja gitu, nggak marah-marah juga, nggak ngomong apa-apa, kayak langsung matiin, udah tahu gitu ya. Jadi balik lagi, penting banget kita melihat detailnya dan jangan sampai terlena lah ya. Hati-hati, ini bentuk penipuan yang baru banget terjadi di keluarga kami, dan mudah-mudahan gak terjadi di kalian. Dan ya kalau bisa sih di-share aja video ini, semoga orang-orang yang nonton juga bisa terbantu dan bisa lebih aware gitu. Karena bahaya banget ya menurutku kalau misalkan orang-orang yang belum begitu melek internet, yang belum mengerti gimana penulisan atau misalkan penggunaan aplikasi segala macam. Jadi bahaya banget gitu. Dan ini kebetulan udah diangkat di media, jadi BCA juga udah mungkin ya, aku juga gak gitu paham, mungkin dia udah keluarin press release atau gimana, dan itu udah ada di Kompas. Ini aku kasih lihat artikelnya. Jadi ini contoh pemberitahuan dari media soal penipuan yang kayak gini gitu. Jadi semoga teman-teman semuanya bisa belajar dari pengalaman aku dan keluargaku. Semoga nggak ada lagi kejadian kayak gini. Ya udah, yang udah terjadi ya udah, nggak apa-apa. Tapi kita bisa belajar dari sini. Oke, stay safe and healthy everyone.